dari beberapa hari raya orang-orang Yahudi, ada salah satu hari rayanya bernama Hari Raya Pondok Daun, atau bahasa Ibraninya disebut adalah Sukkot. Iya kan? Nah saudara, ini adalah hari raya pengucapan syukur atas hari panen mereka dan dirayakan di bulan purnama. Nah, saudara tahu bahwa mereka merayakan ini selama 7 hari. Dalam peristiwa bersejarah yang dilakukan berulang kali ini, saudara, ada sesuatu hal yang menarik di dalamnya. Karena apa? Para imam akan pergi ke kolam Siloam dan mereka akan mengambil air tiap hari selama 7 hari, saudara, untuk dibawa ke Bait Allah, karena mereka percaya bahwa air dari kolam Siloam adalah air suci. Dan uniknya, sekelompok imam-imam ini akan diikuti orang-orang, saudara. Nah, dan diprediksi di rute mereka mengambil air antara kolam Siloam dan saudaraku yang kekasih Bait Allah tersebutlah Yesus menyerukan 2 ayat yang kita akan angkat di dalam Yohanes 7 ayat 37-38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ayat 38, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang pertama, seruan Yesus, siapa haus, datang kepadaku. Yang kedua dikatakan siapa percaya, iya kan, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ternyata begini, saudara, seruan Yesus bukan sekedar seruan, tapi kenapa? Ia tahu 7 hari orang melakukan perayaan tersebut, maka mereka sangat butuh air. Sebenarnya Yesus mau berkata baik kepada para imam-imam dan kepada para pengikut-pengikutnya, demikian saudaraku yang kasih, kamu akan capek melakukan upacara keagamaan ini dengan mengambil air dari kolam Siloam kalau hanya sekedar melakukan retorika agama tapi tidak percaya kepada Yesus, dan setelah kamu minum itu pun kamu akan kembali haus lagi. Yesus, saudaraku yang kekasih, mau katakan akan ada perbedaan air hidup yang diberikan kepada mereka, karena mereka tidak akan haus lagi, tapi justru mereka akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Apa yang saya mau sampaikan kepada kita dalam renungan ini, ternyata salah satu ciri daripada orang yang percaya kepada Yesus, yaitu gereja yang didrive oleh Injil, Gospel Driven Church atau Gospel Driven Life, atau orang-orang yang sedang dimuridkan dan percaya kepada Yesus, dari dalam hidupnya akan mengalirkan aliran-aliran air hidup. Artinya apa, saudara? Waktu kita didrive oleh Injil, waktu kita, saudaraku yang kasih, dimuridkan, sebenarnya kita sedang dipenuhi dengan air hidup supaya kehausan-kehausanmu bisa terjawab oleh Injil yang diberikan, dan itu akan membuat engkau lepas. Air salah satu kebutuhan pokok manusia, membersihkan yang kotor. Ketika melihat orang haus, akan buru-buru mengaliri dengan air kehidupan, bukan memberikan air comberan atau air kotor. Maka sebenarnya kemanapun saudara pergi, saudara akan membersihkan yang kotor dan mengalirkan air-air hidup, bukan mematikan karakter temanmu, bukan menghancurkan saudara nama baik temanmu, bukan saudara menjatuhkan orang lain, membawa air yang mematikan. Bagaimana seseorang, saudaraku yang kekasih, yang sudah percaya, yang sudah mengalami saudara kelepasan daripada kehausannya, dan sudah terjawab kedahagaannya, saudara, tapi tidak mengalirkan air-air hidup. Nah, saya berikan contoh. Saudara sudah dimuridkan, sudah percaya kepada Yesus, di belakang orang masih jelekin orang, masih menjatuhkan orang, masih ngerasanin orang, dan segala macam. Saudara lihat, air itu sebenarnya adalah untuk membersihkan kotoran. Nah, pastikan kalau memang saudara orang percaya yang sudah dijawab kehausan saudara, maka
Dia, saudaraku yang kasih, akan mengaliri air-air hidup kepada setiap orang yang dijumpainya. Yang membuktikan bahwa dalam hidup kita ada aliran air hidup, saudara, dan itu siap dialirkan kepada orang lain. Yang pertama, saya mau berkata, setiap kita bertemu dengan orang, pasti yang kita bawa adalah kesegaran, bukan kesuraman. Waktu kita datang, orang sedang, saudaraku yang kasih, butak, maka saudaraku yang kasih, bisa kita bersihkan pikirannya dengan apa, saudara? Dengan air hidup yang mengalir dalam hidup setiap kita orang percaya. Yang kedua, saudaraku yang kasih, pasti kita akan menjawab kedahagaan orang-orang lain. Apa, saudara? Hidup saudara dan saya menjadi jawaban dan berdampak bagi orang lain. Artinya ada jawaban, bukan asal menjawab. Bedakan, saudara, asal menjawab dan jadi jawaban. Haleluya. Apa yang mau diserukan Yesus, saudara, lewat perikop yang kita pelajari hari ini? Jangan hanya melakukan retorika agamawi hari-hari ini. Semua kita ikuti, saudaraku yang kasih, pendalaman ini, melakukan itu, dan segala macam. Bahkan merayakan perayaan ibadah, termasuk ibadah raya, komsel, pemuridan, penginjilan, dan segala macam. Yang saya sebut adalah religion activity. Saking sibuknya sampai kita, saudara, lupa apa yang menjadi bagian kita, yaitu apa? Hati kita lewat ayat ini berkata, ayat 38-nya, harusnya mengalirkan aliran air hidup kepada setiap komunitas di mana Tuhan menempatkan kita. Ingat, kitab Amos berkata, saudara, aku membenci perayaanmu, bukan sertifikatmu yang ditanya Yesus nanti satu ketika, tapi air hidup yang diberikan kepada kita. Apakah sudah kita alirkan juga untuk menghidupi orang-orang yang jauh dari Injil, yang mati rohani hari-hari ini? Itu yang terpenting daripada sekedar mendalami apa yang menjadi retorika agamawi. Immanuel.